segera dimulai. Persiapan upacara. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pimpinan, saya ambil alih. Siap. Gerak. Istirahat di depan. Gerak. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Perlu kami informasikan, bertugas sebagai komandan upacara Ananda Restu Al-Jabir Syadidan, lahir di Serang pada tanggal 31 Mei tahun 2028 dari kelas 12 TAB 1 dengan wali kelas Bapak Muhammad Wildan Kosasi ST. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Pemimpin upacara, hormat! Gerak! Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada komandan upacara. Hormat! Gerak! 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 Lapor. Barisan 1, siap. Barisan 2, siap. Barisan 3, siap. Barisan 4, siap. Barisan 5, siap. Barisan 6, siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Siap. Balik ke tempat. Istirahat di tempat. Gerak.
Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nur Hadi selaku Kepala SMK Bina Kaya Mandiri, kami persilakan untuk menuju podium upacara. Penghormatan peserta upacara kepada Inspektur upacara dipimpin oleh Komandan upacara. Kepada Inspektur upacara, hormat. Laporan Komandan upacara kepada Inspektur upacara bahwa upacara segera dimulai. Upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Siap dimulai. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Langkah tegap maju. Jalan. Perlu kami informasikan, bertugas sebagai Komandan Pasukan Pengibar Bendera, Ananda Muhammad Jazli Arkan Hardiandara, lahir di Bekasi pada tanggal 9 Juli tahun 2011 dari kelas 10 TITL 4 dengan wali kelas Ibu Ois Mulyaningsih MPD. Bertugas sebagai pengibar bendera pertama, Ananda Raja Rafadila, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Juni tahun 2011 dari kelas 10 TAB 6 dengan wali kelas Ibu Sarah SE. Bertugas
sebagai pengibar bendera kedua, Ananda Rafka Fauzan Hermawan, lahir di Sukabumi pada tanggal 8 Juni tahun 2010 dari kelas 10 TAB 1 dengan wali kelas Ibu Hermi Kartika SPSI. Hati! Gerak! Bertugas sebagai pengibar bendera ketiga, Rizky Baihaki, lahir di Bekasi pada tanggal 21 Maret tahun 2010 dari kelas 10 TSM 10 dengan wali kelas Bapak Jainal Arifin SAG. Apa? Pengibaran Sang Merah Putih memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Siap dimulai. Laksanakan. Siap laksanakan. Bertugas sebagai pembawa baki, Ananda Kalista Angelina Putri, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Juni tahun 2010 dari kelas 10 TAB 1 dengan wali kelas Ibu Hermi Kartika SPSI.
Ki. Gerak. 1. Langkah ke depan. Jalan. Penyerahan bendera merah putih kepada petugas pengibar bendera. Penghormatan kepada bendera merah putih. Mana sang merah putih? Hormat. Gerak.
1. Langkah ke belakang. Dalam. Hadap. Kanan kiri. Gerak. 2. 3 langkah ke belakang. Dalam. Teruskan. Pada. Bendera. Merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik. Kanan. Langkah tegak. Maju. Dah. Dan di tempat. Gerak. Balik. Kanan henti. Gerak. Opo, pengibaran sang merah putih telah dilaksanakan. Omongan selesai. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Peringatan detik-detik proklamasi.
Pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Muhammad Hasan Ali SAG. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara diiringi lagu mengheningkan cipta. Marilah bersama-sama sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga arwah para pahlawan yang telah gugur membela negara kita diterima di Yang Maha Kuasa. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh Bapak Hari S. Effendi MPD. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan.
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Turhadi, kami persilakan untuk menuju podium upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah banyak memberikan kepada kita semua kenikmatan, kebahagiaan,
keamanan, sehingga pada hari ini kita seluruh keluarga besar SMK Bina Karya Mandiri bisa hadir berkumpul di SMK Bina Karya Mandiri dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara kita yang ke-81 dalam keadaan khidmat, lancar dan berkah. Semua berkah dari Yang Maha Kuasa ini kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirobbil Alamin. Alhamdulillahirobbil Alamin. Alhamdulillahirobbil. Alamin. Salam dan selawat kita sampaikan pada junjungan besar Muhammad SAW yang telah memberikan tayangan Islam kepada kita semua. Seluruh Dewan Guru beserta staf yang saya sangat muliakan. Tidak lupa seluruh siswa-siswi yang hadir pada hari ini, khususnya kelas 10 yang Bapak sangat cintai. Hari ini kita sebagai bangsa Indonesia wajib bersyukur, wajib berbahagia, karena kita sudah menikmati kemerdekaan negara kita yang ke-81. Walaupun kita tidak mengalami sepenuhnya, hanya sepenggal dari 81 tahun itu. Karena Bapak yakin ini kan nggak ada yang umurnya 81 kan? Ada nggak yang 81? Bapak Guru ada yang 81? Nggak ada. Seluruh siswa ada nggak yang umur 81? Nggak ada. Makanya nggak sepenuhnya kita mengalami kemerdekaan 81 tahun. Paling ada yang bisa merasakan, ya kayak Bapak lah, bisa merasakan 62 tahun. Dari 81 tahun, 62 tahun Bapak merasakan. Walaupun 10 tahunnya tidak merasakan karena masih bayi. Nah, karena kita ini bangsa Indonesia, kita sudah merdeka. Sudah barang tentu ada fase-fase yang berbeda tugasnya. Fase tugas usia lanjut yang mungkin sudah 50 tahun ke atas, itu tugasnya adalah memberikan bimbingan, arahan, nasihat. Fase usia generasi muda itu berbeda dengan usia lanjut. Usia lanjut tugasnya bimbingan, nasihat. Kalau usia muda adalah meraih cita-cita, bekerja keras, meraih harapan masa depan. Kalau usia balita itu beda lagi tugasnya. Tugasnya makan, minum, tidur, nyusu. Itu balita. Nah, kalau yang di bawah semua ini anak-anak muda, tugasnya beda lagi. Tugasnya adalah belajar, berjuang untuk masa depan. Pesan kemerdekaan kita itu adalah tidak berhenti hari ini, tidak berhenti. Indonesia harus lanjut sampai dengan ila yaumil qiyamah. Indonesia harus ada kebahagiaannya, kesejahteraannya sampai akhir zaman. Nah, itu nanti yang mengisi adalah anak-anak muda. Walaupun kita dengar para orang-orang di atas sana itu memprediksi Indonesia nanti masuk zamannya Indonesia emas di tahun 54 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan, itu akan diprediksi kita akan memasuki Indonesia emas. Itu hanya akan terjadi, akan terbukti kalau anak-anak mudanya siap memasuki era zaman emas. Tapi kalau anak mudanya nggak siap, tidak pernah akan ada terjadi zaman Indonesia emas. Kita harus belajar ke sejarah negara kita ataupun negara-negara di sekitar kita yang pernah mengalami dijajah, yang pernah mengalami kehancuran. Semuanya sama, dasarnya sama. Kita dulu pernah tahu negara Jepang. Negara Jepang itu pernah hancur, luluh lampah di tahun 1945 karena dua kota besarnya hancur oleh Amerika di bom atom. Jutaan manusia hancur mati semua.
Infrastruktur rusak semuanya. Setelah begitu hancur semua, pemimpin Jepang waktu itu masuk Kaisar Hirohito itu memanggil para jenderalnya. Dipanggil para jenderalnya itu. Yang ditanya oleh Kaisar bukan berapa tentara yang masih hidup, bukan berapa tank panzer yang masih jalan, bukan berapa senjata yang bisa tembak, bukan. Tidak ditanya itu semua. Enggak ditanya. Yang ditanya berapa profesor kita yang masih hidup, berapa guru kita yang masih ada, berapa anak muda yang masih hidup. Itu yang ditanya. Bukan yang masih perang yang ditanya, tapi berapa profesor, doktor yang masih hidup, berapa guru-guru yang masih sehat. Kenapa? Karena Kaisar sangat panjang mikir ke depan. Kalau mesin perang bisa dibuat, senjata perang bisa dibuat, tetapi sumber manusia itu nggak bisa bim-salabim dibuatnya. Harus proses yang panjang. Dan itu terbukti. Terbukti setelah 25 tahun kemudian, apa yang terjadi? Jepang mengirimkan anak-anak mudanya ke luar negeri. Disuruh apa? Suruh belajar. Suruh belajar. Perintahkan ke Kanada, ke Amerika, ke Eropa, suruh belajar. Dan berjanji sama Kaisar pada saat itu, kalau nanti kalian sudah pulang dari belajar, datang ke negerimu lagi, bangun negerimu ini. Apa yang terjadi kenyataan? Sekarang kita lihat. Lihat parkiran motor kita. Ada nggak yang buatan Indonesia? Ada? Ada yang buatannya Mustika Sari? Mustika Sari. Ya. Ada yang buatan Bantar Gebang? Ada yang buatannya Setu? Nggak ada. Itu Jepang semua buatannya. Yang buat anak-anak Jepang yang sekolah 25 tahun ke luar negeri. Nggak ada buatan produk Indonesia. Ya tuh kenyataannya gitu. Karena apa? Punya orang-orang yang unggul menguasai ilmu pengetahuan, sehingga pulang ke negaranya dia berhasil memproduksi teknologi baru. Nah maka dari itu Bapak berharap sekali kepada anak-anak BKM ini. Ya, 25 tahun yang akan datang, katakanlah 45 tahun yang akan datang, memasuki zaman Indonesia emas, itu kamu harus sudah siap ke sana. Maka kuncinya tidak lain, belajar. Belajar. Bukan main. Bukan main di zona aman. Bukan asik dengan kehidupan yang diciptakan oleh orang luar. Orang luar sebenarnya ciptakan HP. Tapi itu adalah alat perang yang merusak dirimu, otakmu, pikiranmu, ambisimu akan hancur semua. Karena dengan HP itu kamu tidak punya ambisi untuk sukses. Terbelenggu oleh khayalan pikiranmu. Itulah HP. Orang bilang proxy war, perang tanpa senjata, perang tanpa kekuatan fisik. Tapi yang dihantam adalah otak kita, pikiran kita. Jadi tidak punya daya saing, tidak punya ambisi untuk maju. Yang ada hanya di zona aman, pengennya santai, pengennya slow, pengennya hanya bisa warawiri, tapi tidak berpikir bagaimana untuk bisa menciptakan satu nilai produk yang kita bisa banggakan. Nah maka dari itu Bapak sebagai kepala sekolah di SMK Bina Karya Mandiri, Bapak ada kisah yang harus kalian tahu, yang mungkin juga Bapak Ibu harus tahu. Ya, ini yang kepanasan kuat nggak nih? Kuat? Oke ya. Latihan kuat ya. Jadi kalian harus kuat. Tadi Bapak udah gembira, alhamdulillah ini cuacanya udah sejuk. Nah ini mulai agak panas. Bapak tanya kepada yang laki-laki, kuat nggak? Kuat nggak? Itu percaya. Kalau nggak kuat ke depan sini maju bersama, ya. Ada sini. Kalau kuat, Bapak harap bisa dengerin. Kalau nggak kuat berdiri, boleh jongkok, boleh duduk. Kuat berdiri? Kuat. Bapak gurunya kuat ya. Bapak sedikit cerita ya. Tahun 22 tahun yang lalu, nih catat sejarah. Ini sejarah yang nggak pernah Bapak lupakan.
22 tahun lalu SMK Bina Keadaan Mandiri belum seperti ini. Belum seperti ini. Yang hanya ada gedungnya ini. Yang sekarang 3 lantai, dulu cuma 2 lantai. Ini belum ada. Ini rawa. Di sana rawa. Di situ tempat gundukan sampah. Orang-orang sekampung ini buang sampah di situ. Ini BKM masa lalu, 22 tahun lalu, BKM masih rawa, BKM masih tempat buang sampah. Apa yang mereka bilang kepada Bapak? Jangan sekolah di tempatnya Pak Nur Hadi, itu sekolah sampah, sekolah buang bangke. Bapak bilang, lihat nanti, BKM bisa besar, bisa kuat, bisa luar biasa. Dan itu Bapak buktikan omongan Bapak, janji Bapak pada mereka yang pernah menghina sekolah itu. Kamu tahu siapa arsitek kita selama ini yang mendesain kegiatan seperti ini? Ini BKM. Peringatan kita 17 tahun, tapi suasana seperti istana, betul? Sekolahnya SMK BKM, suasana peringatan seperti istana. Bapak tanya kepada kalian semua, pernah nggak waktu kamu di SMP upacara 17 seperti ini? Pernah nggak? Nggak ada. Di Kota Bekasi nggak ada. Cuman ada di SMK Bina Keadaan Mandiri seperti ini. Mau tahu siapa arsiteknya? Mau kenal siapa orangnya? Mau tahu? Mungkin di antara Bapak Ibu yang belum kenal. Bapak panggil Zainal Arifin. Tepuk tangan buat Zainal Arifin. Ini dia, Zainal Arifin, Kang Jeje. Kang Jeje ini adalah alumni ke-1. Alumni ke-1 SMK Bina Keadaan Mandiri. Dan Bapak buktikan ini anak BKM, anak tempat buang sampah. Tapi ini hasilnya luar biasa. Ini sekolahnya melahirkan anak buang sampah. Tapi luar biasa. Bisa membangun venue. Upacara seperti di sana. Inilah Zainal Abidin, Kang Jeje. Ini desainnya yang mendesain setiap upacara tugasan. Ini alumni luar biasa, prestasi. Terima kasih Kang Jeje. Pengabdian luar biasa. Tadi Bapak begitu menyerahkan bendera, Bapak nangis tadi. Bapak nangis. Bapak haru. Bapak haru ingat 20 tahun yang lalu. Bapak dihina, dicaci maki. Itu sekolah sampah. Ngapain sekolah di sono? Bapak buktikan, BKM bukan sekolah sampah. BKM akan menghasilkan anak-anak terbaik, alumni terbaik untuk masyarakat bangsa. Salah satunya kan ini. Belum lagi yang lain. Kita punya alumni kita yang berhasil, yang menjadi jutawan, sudah dipamerkan oleh Pak Ismail. Mulai dari Kang Edi, siapa lagi kemarin? Muji, Setio Muji, itu pengusaha-pengusaha. Belum lagi yang sudah alhamdulillah. Alhamdulillah kok jelek banget. Yang masuk angkatan sudah ada anak-anak kita BKM. Tamatan BKM sudah peletna. Mungkin bentar lagi bisa didoakan. Pengusaha ada, jenderal ada, juragan ada, direktur ada, itu tamatan sekolah-sekolah buang sampah. Sudah dibuktikan oleh BKM. Kita berhasil, kita mampu, kita bisa. Kenapa? Kita punya niat yang benar, lulus yang benar, menjadi anak yang benar. Maka dari itu, Bapak ingatkan kepada anak Bapak yang Bapak cintai semua ini. Ingat, tujuan kalian adalah sekolah itu untuk belajar. Untuk belajar. Belajar yang sungguh-sungguh. Ikuti semua peraturan sekolah. Sekolah kita memang di situ. Karena kita punya tujuan supaya kamu maju berhasil sukses nanti. Supaya jadi orang besar. Bapak punya hayalan. Bapak punya mimpi ke depan itu. BKM, tamatan BKM 5-10 tahun yang akan datang. Tamatan BKM bukan cuma jadi direktur, tapi jadi pengusaha besar, pengembang, dari jenderal, sampai menteri, wakil presiden dari SMK Bina Keadaan Mandiri. Karena kita punya tujuan benar untuk masa depan bangsa.
Nah maka dari itu sekali lagi Bapak ingatkan kepada semua siswa SMA Negara Mandiri, sungguh-sungguh kita belajar. Negara manapun itu sama. Kalau ingin membangun negaranya kuat, ya warga negaranya harus pintar, harus cerdas. Warga negara disejahterakan, itu baru tujuan negara akan tercapai. Maka dari itu di peringatan 17 Agustus 2026 ini, hari ulang tahun yang ke-81 negara kita tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, sehingga kita bisa mengisi negara kita ini yang baik ini menjadi negara yang kuat di kemudian hari. Insya Allah, semoga Allah selalu memberikan berkah buat kita semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka. Pembacaan doa oleh Bapak Ustadz Rukmana SAG. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami,
yang maha perkasa, kami semua menjunjungmu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia, nikmat kemerdekaan ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat, pertolongan dan berkah-Mu abadi menjelma menyertai segenap kami bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha abadi, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri, siswa dan siswi SMK Bina Karya Mandiri untuk membangun dan mengabdi kepada Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mungkir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemersatu, jadikanlah peringatan upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari buruk sangka, percekcokan, perselisihan, dan perpecahan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha hidup, kobarkankan semangat juang yang tak pernah redup. Karuniakan kepada kami kemampuan dan pengetahuan yang cukup. Tumbuhkan kesadaran memelihara falsafah hidup. Semoga udara kemerdekaan senantiasa kami hirup. Ya Allah, ya Tuhan kami, pelimpah berjuta rahmat, kami memohon kepadamu ya Allah, bersama segenap bangsa, semoga bangsa kami terus melaju untuk Indonesia maju, menyongsong cita kehidupan bermartabat. Semoga bangsa kami terus jaya dan berdaulat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemelihara, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan, jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan, masukkan kami dalam perlindungan-Mu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengampun, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para guru kami dan para pemimpin kami. Ya Allah, terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, kembali ke tempat. Penghormatan peserta upacara
kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Gerak. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Panggilan kepada Bapak Irsyad Maulana ditunggu di sumber suara. Sekali lagi panggilan Bapak Irsyad Maulana ditunggu di sumber suara. Kepada Bapak Muhammad Surjaya dan seluruh tim pembina, mohon untuk bisa mengkondisikan peserta upacara untuk menyaksikan berbagai macam pertunjukan. Silakan. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, kami persilakan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan, atau silakan bisa duduk di sekitar lapangan upacara, karena sesaat lagi kita akan saksikan berbagai macam pertunjukan dari kreativitas siswa dan siswi SMK Bina Karya Mandiri.